Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai sahabat BP semua. Kembali lagi bersama saya Salsabila Zahra di podcast Ruang Kepsek. Kemarin kita sudah berbincang nih bersama Waksis dan pembina OSIS mengenai Pilketos 2023-2024. Sekarang udah saatnya kita mencari wajah-wajah baru. Siapa aja sih calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Jadi kita akan mengulas bagaimana cara mereka akan membawa pengaruh bagi SMKS Binong Permai ini. Dan memberikan gambaran seperti apa misi yang mereka lakukan untuk mencapai visi yang mereka harapkan. Tanpa basa-basi, mari kita mulai perkenalan dengan kandidat pasangan nomor 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari kelas 11 TKJ 2. Saya mencalonkan sebagai Ketua OSIS Masa Bakti 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Kesha Anita Afatia, saya dari kelas 10 TKP 1. Saya mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2023-2024. Dan kita memiliki slogan Disiplin berprestasi kreatif. Oke, keren sekali. Halo Ridwan dan Kesha, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Baik ya. Boleh dijelasin nggak nih visi misi kalian ke para penonton? Jadi kita tuh memiliki visi menjadikan OSIS sebagai contoh agar siswa-siswi lebih disiplin, berprestasi, kreatif, dan berakhlak mulia. Kemudian kita juga mempunyai misi Kak, yaitu memberikan contoh kepada siswa-siswi dalam berpakaian. Kemudian kita juga mempunyai misi yaitu meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi dalam berbagai kegiatan dan mengadakan program belajar bersama antar siswa-siswi. Kemudian kita meningkatkan kepedulian siswa-siswi terhadap lingkungan sekolah. Oke, keren sekali ya. Saya perhatiin hari ini itu kampanye kalian ya di sekolah ya? Betul, Kak. Gimana nih perasaannya? Saya dulu deh. Oke. Kalau perasaan saya tuh pertama-tama tuh saya ngerasa kayak grogi, takut, malu, terus tapi pas sudah selesai tuh rasanya tuh lega, seneng juga, gitu ya, plong. Kalau Kesha? Kalau saya awalnya memang grogi Kak, terus saya berdoa saja semoga kampanyenya lancar seperti itu. Terus alhamdulillah seneng sih karena rame juga tadi kampanyenya, banyak yang tepuk tangan, banyak yang rame pokoknya. Terus setelah itu baru lega banget Kak. Enggak ya, alhamdulillah. Berarti kebilang lancar ya? Iya, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, cara kalian memikat para siswa-siswi untuk memilih kalian itu gimana sih? Mungkin yang pertama kita akan mengadakan event-event yang mungkin menarik minat siswa-siswi lain, seperti mungkin kita bakal mengadain perlombaan e-sport, olahraga bersama, dan lain-lain, Kak. Kalau Kesha? Sama sih Kak, karena kan kita ada proker yaitu pameran ya, jadi menurut saya itu bisa memikat para siswa-siswi SMKS Binong Permai Kak. Kalau pameran itu kira-kira di acara apa aja tuh? Kalau pameran itu nanti kita akan adain dalam BP Open Kak, jadi nanti kita kan mengajak siswa-siswi SMP untuk ke sekolah kita dan kita akan menampilkan karya-karya kita Kak, gitu. Seperti sesuai itu. Jurusan Iya, gitu, seperti itu. Sesuai jurusan. Iya. Tapi ini nggak sesuai jurusan, Kak, jadi siapa aja yang mau nampilin karyanya. Karya mereka. Iya. Jadi nggak berpatokan cuma jurusan. Betul. Oke. Ngomong-ngomong, apa sih motivasi kalian bisa mau mencalonkan menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Kalau saya ingin menambah pengalaman dalam berorganisasi, terusnya juga saya tiba-tiba tertantang untuk mencalonkan sebagai ketua OSIS Masa Bakti 2023-2024. Kalau saya termotivasi karena saya ingin menjadi wakil ketua OSIS yang baik Kak. Karena kan ketua OSIS itu butuh wakil yang baik yang bisa menghadiri anggota kalau misalkan ketua itu tidak bisa hadir, ada kesibukan dan sebagainya Kak, seperti itu. Benar kali. Sebelumnya kalian pernah ikut organisasi apa aja nih? Waktu SMP saya pernah ikut organisasi OSIS Kak. OSIS juga? Iya, betul. Berapa periode? Dari kelas 7 sampai kelas 9 Kak. Wah, lama ya. Hidupnya penuh dengan OSIS ya. Benar. Kalau Ridwan? Kalau saya mungkin kalau SMP saya belum pernah ikut organisasi apapun. Kalau di SMK saya OSIS.
masa OSIS bakti ya? tahun kemarin. Oh, masih nih ya, masih sekarang ya. Iya. Berarti baru nih ya, baru memulai OSIS di SMK ini. Iya, betul Kak Oke. Caca. Kalau kalian terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS nih ya, udah kebayang gak sih apa yang akan kalian lakukan dalam jangka waktu pendek ini? Mungkin kita akan adain kelas meet yang lebih menarik, Kak. Apa aja tuh kira-kira isinya? Isinya mungkin yang sedang siswa-siswa SMKS Binung Permai suka, Kak. Karena kan tadi juga ada beberapa saran seperti mereka menyarankan ke kita kalau misalkan nanti kita jadi ketua dan wakil ketua OSIS, kita menyiapkan lomba-lomba di kelas meeting yang tidak seperti itu saja, Kak, seperti itu. Keren. Lanjut, kita ini kan lagi ngebahas OSIS ya? Iya. Menurut kalian definisi OSIS itu apa sih? Dan seberapa penting OSIS bagi sekolah? Kalau menurut saya tuh OSIS tuh organisasi yang sangat penting di sekolah. Selain kita bisa membantu mensukseskan acara, contohnya membantu guru di dalam acara class meet, di acara BP Open dan acara lain-lainnya, Kak. Kalau menurut saya, OSIS itu memang penting, Kak, dalam sekolah karena seperti yang kita lihat kalau di sekolah itu kan masih banyak ya Kak yang masih tidak rapi siswa-siswinya dalam upacara, sholat maupun kegiatan apapun. Kita sebagai OSIS sebaiknya membantu mereka, Kak, membantu guru-guru untuk merapatkan atau membantu guru-guru merapikan barisan upacara seperti itu, Kak. Keren. Sekarang kan OSIS itu menjadi contoh bagi siswa-siswi ya. Menurut kalian itu udah merasa pantas belum sih untuk menjadi contoh siswa-siswi di sekolah? Menurut saya sudah sih, Kak, karena kan kita kan ada yang namanya misi, yaitu memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswi dalam berpakaian ya, Kak. Kalau misalkan kita saja tidak bisa mencontohkan yang itu, kenapa kita harus ada misi itu, Kak? Seperti itu. Oke, kalau Ridwan ada yang mau disampaikan? Jawabannya mungkin sama kayak Keisha, Kak. Oke, sebelumnya kan kalau Keisha baru di sini ya, kelas 10 ya. Gimana sih cara kamu bisa berpasangan sama Ridwan nih? Kok bisa klop gitu? Udah klop apa belum nih? Sudah, Kak. Sudah. Sudah ya, Iya. gimana tuh caranya tuh? Karena kita merasa sefrekuensi, Kak, karena kan kita juga ada proker yaitu pameran. Sebelumnya Kak Ridwan memang sudah ada proker pameran dan saya juga sudah ada proker pameran, Kak. Kemudian Kak Ridwan nanya ke saya, maksud kamu dalam pameran itu apa? Kemudian saya jawab kalau maksud saya di dalam pameran tersebut adalah nanti saya akan mengadakan di beberapa bulan tertentu, mungkin sebulan sekali untuk mengadakan pameran di sesuai jurusan, Kak, seperti itu. Ngomong-ngomong nih, sebelum kalian masuk OSIS kan itu ada wawancara ya? Iya. Ada Iya. kesulitan nggak di situ? Kalau Kesulitan atau apa? kalau dari saya mungkin nggak ada kesulitan ya. Cuma saya yang pertama tuh yang kendalanya tuh saya agak takut pas ini pemaparan visi misi bersama Pak Denny, Bu Eli, sama Pak Bian, itu aja sih, Kak. Kalau Keisha? Betul sekali, waktu saya wawancara dengan Pak Denny, Pak Bian, dan Bu Eli, saya nervous banget, Kak. Apalagi saya sampai salah nyebut nama Pak Bian. Waduh, jangan diulang lagi ya. Iya. Iya, Kak. Lanjut ya. Seberapa yakin sih kalian bakal terpilih untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024? Kalau dari saya belum bisa mastiin berapa persennya sih, Kak. Soalnya kan masih ada 3 paslon lagi yang belum berkampanye. Mungkin aja nanti ada yang lebih tertarik ke paslon itu. Seperti itu, Kak. Tapi kalian udah ngerasa yakin gak nih? Sudah berapa persen yakinnya? Saya belum bisa ngebayangin sih, Kak, berapa persennya. Soalnya yang tadi, seperti yang saya Iya, bilang benar, tadi. Kak. Karena kita juga masih banyak kurangnya seperti itu. Tanggapan kalian mengenai paslon 2, paslon 3, dan paslon 4 itu gimana sih? Menurut saya, kalau untuk pandangan di paslon 2, itu banyak sekali yang komplain, Kak, ke saya waktu berdebat kemarin. Karena waktu ketua OSIS-nya mereka bilang, sorry ya, tapi mereka bilang kalau emang kurang sopan seperti itu. Mungkin, tapi pandangan saya sepertinya pandangan saya bagus aja sih ke mereka. Karena kan menurut saya kita masih banyak kurangnya ya, Kak. Mereka banyak lebihnya seperti itu. Oke. Ridwan sendiri gimana? Kalau menurut saya paslon nomor 2 itu menurut saya sih sangat tegas, Kak.
seperti Bayu, contohnya dia kan mencalonkan sebagai ketua tuh. Saya melihat tuh di dalam diri dia tuh ada sosok kepemimpinan gitu Kak. Tapi kamu yakin gak kamu bisa gitu? Bisa. Untuk melampaui dia nih? Yakin bisa Kak. Bisa ya? Iya. Kalau untuk paslon nomor 3 nih gimana? Kalau untuk paslon nomor 3 sama aja sih Kak, kayak Bayu, soalnya kan mereka sama-sama tegas gitu. Kamu Keisha? Sama aja sih Kak, karena kan apalagi paslon nomor 3 itu kemarin pas debat banyak banget Kak fansnya. Iya sampai Iya. ada yang bawa tas ya, benar. teriak-teriak gitu, keren. Kamu nggak ada gitu buat ngituin siswa-siswa lain buat gini-giniin gitu? Nggak ada? Tadi udah sih Kak. Tadi di kampanye Ya. sudah. Diajak apa tuh? Tadi saya lihat kalian masih Silver Queen ya cowok Iya. ya? Iya Kak. Waduh, sampai ngorbanin lah. Kalau untuk paslon 4 gimana? Kalau untuk paslon 4 tuh kan dua-duanya saya udah mengenal dekat mereka berdua. Jadi menurut saya kalau mereka terpilih menjadi ketua OSIS, saya yakin mereka bakal bisa juga. Ya, karena kan mereka berdua kan sama-sama kelas 11 ya Kak. Jadi ada pengalaman di OSIS seperti itu. Oke. Semisal ya ini, kalau kalian tidak menang, tetap support kepada ketua OSIS yang menang nggak? Pasti Kak, karena Pasti kan ya. kita dalam organisasi harus saling support ya. Tanggapan dari Ridwan gimana? Kalau saya juga mungkin saya bakal tetap support, karena kita di suatu organisasi kita harus tetap bersatu, menjaga chemistry, walaupun nanti pasti yang kepilih kan kita ada 4, pasti yang kepilih cuma 1. Jadi kita tetap menjaga chemistry buat membangun BP lebih maju. Oke, keren. Oke, kalian udah ngebuat proker belum nih? Kita udah membuat Kak, prokernya tuh ada kurang lebih 7. Wah, banyak sekali, apa aja itu? Yang pertama itu ada kerja bakti, yang kedua ada perlombaan e-sport, yang ketiga ada mengadakan olahraga bersama seperti kita bermain futsal, bermain volley, seperti olahraga dan lain-lain. Itu tujuannya buat mengembangkan silaturahmi kita. Jadi kita mainnya nggak sama teman sekelas aja, bisa sama teman yang lain gitu Kak. Jadi bersifat apa nih? Internal apa eksternal? Internal Kak. Internal ya, berarti di dalam ya. Kalau untuk kerja baktinya? Kalau kerja bakti itu kita lebih memprioritasin OSIS, tapi jika siswa-siswi ada yang mau ikut membantu, itu sangat diperkenankan Kak. Kemudian kita kan ada proker yaitu pameran ya yang tadi saya bilang, itu kan ada di BP Open. Kemudian kita ada wirausaha OSIS Kak. Nah, di wirausaha OSIS ini nanti kita OSIS itu akan berjualan Kak. Tidak jualan di acara-acara tertentu, tapi kita akan menggunakan waktu libur kita untuk berjualan. Nah, uangnya kemana Kak? Uangnya itu nanti kita akan kumpulkan. Kalau misalkan kita butuh apa-apa, kita bisa beli pakai uang itu. Kemudian, kalau misalkan lebih, kita bisa gunakan untuk kalau kita sudah selesai jabatannya, kita bisa gunakan itu sebagai anggota OSIS itu kemana gitu Kak, bareng-bareng gitu. Berarti bermanfaat banget Iya. ya proker kali ini ya. Kira-kira itu yang soal pameran nih, ini bebas untuk nunjukin apa aja itu Iya, pamerannya? betul. Iya sekali, bebas Kak. Contohnya kan nanti kita punya di BP kita punya tim microcontroller. Nah kita tuh kan pengen ngebuat, kata Pak Rizky waktu itu pengen buat robot yang bisa berjalan sesuai garis Kak. Seperti itu. Jadi kita nanti bisa nampilin itu di acara BP Open, Class Meet, dan lain-lain Kak. Oke, keren. Ada lagi programnya? Apa segitu aja? Segitu aja Kak. Oke, segitu aja ya. Semoga berjalan dengan lancar ya. Iya Kak, amin. Oke, terima kasih Ridwan dan Keisha telah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast ini. Semoga dilancarkan hingga hari H Pilketos nanti dan dapat menjalankan tugas dengan baik di OSIS. Terima kasih juga untuk Sobat BP semua yang sudah mendengarkan dan menonton podcast ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.